Nggak apa-apa. Lu masih nanya nggak apa? Tuh lihat deh, saldo dong. Kok bisa? Gue bingung kenapa ya? Lu nggak jelas sih. Iya, gua keinget ada link itu dari si kurir paket. Tapi apa ini ya? Terus gua pencet aja. Pasti nomor nggak dikenal nih. Iya ini. Tuh kan, mana yang ngirim nggak jelas lagi. Ada di sebenarnya. Tahu. Nah, contoh kasus kayak begini merupakan kasus penipuan online. Kalian mau tahu lebih lanjut gak sih tentang penipuan online? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Abiano Levi dari absen 1. Saya Nabila Putri Sudesyani Syahama dari absen 2. Saya Isya Nagasha Putri dari absen 3. Nah, apa sih penipuan online itu? Transformasi digital di Indonesia mendorong peningkatan ekonomi melalui media sosial atau marketplace yang memudahkan dalam transaksi online. Namun, peningkatan tersebut malah memunculkan banyaknya kasus penipuan online di Indonesia dengan berbagai modus seperti toko palsu, pencurian akun, penyalahgunaan data pribadi, bahkan investasi atau giveaway fiktif. Dampaknya bukan hanya pada kerugian finansial, tetapi pada aspek sosial, hukum, dan keamanan. Oleh karena itu, dilakukan analisis dengan pendekatan melalui ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang untuk mengetahui kasus lebih lanjut dan menentukan solusi yang efektif. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang mengatur aktivitas dan transaksi di dunia digital serta menjadi dasar hukum untuk menentukan hukuman kepada pelaku yang merugikan masyarakat. Yang kedua, ada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP atau perlindungan data pribadi, tentang perlindungan data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan penipuan online. Selanjutnya, apa sih itu ATHG? Jadi, ATHG adalah A, singkatan dari A, ancaman, yaitu kondisi awal yang masih dalam peringatan atau tanda awal masalahnya. Yang kedua ada T, yaitu tantangan, yaitu kondisi atau masalah yang membuat atau memberikan tekanan. Yang ketiga H, atau hambatan, yaitu kondisi atau masalah yang mulai menghambat atau mengganggu aktivitasnya. Selanjutnya yang terakhir atau gangguan adalah kondisi yang paling parah karena berdampak besar dan membuat kerugian yang juga besar. Jadi ATHG adalah untuk menganalisis atau menganalisa suatu masalah dan untuk membuat solusinya. Nah, contoh-contoh dari ATHG adalah dimulai dari pertama, yaitu ancaman. Jadi pelaku mulai memberikan penawaran kepada korban. Nah, penawarannya berupa tentang promosi atau hadiah yang diberikan dengan harga yang tidak masuk akal. Nah, pelaku biasanya mengirimkan link atau sebuah APK yang tidak jelas asal-usulnya, yang bertujuan untuk menipu atau disebut phishing. Nah, jadi contoh lainnya itu kayak tahun lalu yang marak terjadi, yaitu pengiriman surat undangan tapi dalam bentuk APK. Korban di sini menganggap bahwa APK itu adalah surat undangan, tetapi APK itu adalah APK atau aplikasi yang berjalan di latar belakang yang dapat mencuri data pribadi kita. Jadi untuk mencegah itu, kita harus menerapkan solusinya. Nah, apa sih solusinya? Solusinya adalah ada secara mitigasi, yaitu pertama, para korban bisa memverifikasikan dulu nomor tidak diterima atau lainnya dengan cara
misalnya linknya itu awalnya kan harus HTTPS, tetapi jika kalau HTTPS saja berarti link itu sudah dipastikan tidak aman dan tidak layak untuk diklik. Selanjutnya, bila dikirimkan link atau aplikasi dari nomor dikenal, sebaiknya tidak asal klik dahulu, cek dulu kebenarannya atau pastikan linknya dengan menggunakan aplikasi atau web yang dapat mengecek linknya. Lanjut, kalian bisa saja mengecek nomor teleponnya di aplikasi tertentu seperti Get-Kontak untuk melihat tag nama dari pengguna nomor tersebut. Selanjutnya, solusi yang kedua secara mitigasi, yaitu dengan melaporkan akun nomor tersebut ke pihak berwajib dengan melaporkannya ke polisi atau melaporkannya melalui CS atau customer service di aplikasinya. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada tantangan. Tantangan ini pelaku mulai membujuk, lalu menawarkan korban keuntungan besar sehingga korban dapat mengikuti instruksinya. Contohnya bagaimana? Contohnya jika korban mendapatkan pesan atau email yang mendapatkan promo, memenangkan hadiah, lalu pelaku akan membuat korban panik atau membuat korban tergesa-gesa agar korban mau membagikan data pribadinya, lalu pelaku akan membuat korban untuk memulai transaksi kepada pelaku. Selanjutnya ada solusi yang kita lakukan. Yang pertama itu ada ruang mitigasi, yaitu aktifkan 2FA atau two factor authentication, yaitu melapisi akun dengan penambahan keamanan. Lalu jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun maupun pihak resmi maupun pihak resmi, karena kode OTP bersifat pribadi atau rahasia, hanya kita yang tahu. Oleh karena itu, jika seseorang membagikan kode OTP-nya ke orang lain, maka pelaku dapat mengakses akun dan dapat mengambil alih data pribadi kita. Selanjutnya, yang kedua adalah litigasi. Kalau litigasi ini kita laporkan pencurian data pribadi kepada pihak kepolisian. Nah, laporan itu bertujuan untuk mencari pelaku, mengumpulkan bukti, dan juga memberi sanksi kepada pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, dengan tindakan hukum, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya ada hambatan. Nah, hambatan ini korban mulai mengalami kerugian seperti akun terkunci, data dicuri, dan juga uang mulai keluar. Contoh seperti apa? Contohnya jika ada pesan di WhatsApp masuk, lalu yang mengatasnamakan kurir paket ataupun hadiah. Lalu korban mengklik tawaran tersebut, maka pelaku akan masuk ke sistem kontak korban. Setelah itu ada solusinya yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu mitigasi, yaitu menyediakan layanan pengaduan secara cepat dan mudah diakses. Yaitu ketika korban bingung dan panik, kita perlu menyediakan sistem pelaporan yang hotline 24 jam, chatbot responsif, dan juga aplikasi yang dapat memblokir secara langsung ketika ada transaksi yang mencurigakan. Lalu yang kedua itu mitigasi. Nah, untuk mitigasi, kita sediakan standar bagi pelayanan pengaduan bagi platform digital. Maksudnya bagaimana? Jika ada laporan masuk, maka platform tidak bisa salah-salah karena mereka harus memverifikasi cepat, lalu mengambil bukti dan harus bekerjasama dengan penegak hukum yang secara struktural. Selanjutnya ada kerugian. Ada gangguan diperoleh saat korban sudah mengalami dampak langsung dari penipuan online, seperti kehilangan uang, kehilangan akun, penyalahgunaan data pribadi, bahkan ancaman atau bahkan pemeriksaan. Contohnya
pelaku mulai meretas akun korban dan menggunakan akun korban untuk menipu banyak orang. Hal tersebut dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, serta aktivitas sehari-hari korban. Selanjutnya ada solusi. Solusi dari penipuan online dapat dilakukan dengan dua jalur. Pertama, non-mitigasi dan mitigasi. Non-mitigasi dapat dilakukan dengan segera memblokir akun dan rekening pelaku serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya ada jalur litigasi. Jalur litigasi diperoleh melalui jalur hukum, yaitu dengan mengancam pelaku dan meminta ganti rugi atas kerugian yang telah diterima oleh korban. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.